Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami dari kelompok 11 ingin memaparkan materi mengenai membuat grafik sinus. Presentasi ini disusun untuk memenuhi tugas kelompok pada mata kuliah pendalaman materi matematika dengan dosen pengampu Ibu Siti Mariatul Kiptiah, SSI, SPD, MPD. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 11 yang beranggotakan yang pertama ada rekan saya, Putri Nur Aurora dengan NIM 140, 142, 1173. Kemudian ada saya sendiri, Israk Yumna Asifa dengan NIM 140, 142, 1186. Kemudian ada rekan saya, Anisatul Mahmudah Ridwayanti dengan NIM 140, 142, 1201. Pada pemaparan materi kali ini akan dibahas beberapa subbab pembahasan. Yang pertama yaitu ada pengertian fungsi trigonometri, kedua ada pengertian grafik sinus, ketiga ada contoh grafik sinus, keempat ada rumus dan sifat grafik sinus, kelima ada langkah-langkah menggambar grafik sinus, dan yang keenam ada contoh soal grafik sinus. Baik, untuk materi yang pertama akan dijelaskan tentang apa itu pengertian dari grafik fungsi trigonometri sinus. Yang pertama, pengertian grafik. Menurut Sudijono, tahun 2008, halaman 61, grafik adalah alat penyajian statistik yang tertuang dalam bentuk lukisan, baik lukisan garis, lukisan gambar, maupun lambang. Lalu selanjutnya, pengertian fungsi trigonometri. Fungsi trigonometri merupakan konsep yang memetakan himpunan sudut ke himpunan bilangan real. Dalam fungsi trigonometri ini ada beberapa fungsi, yaitu ada fungsi sinus, fungsi kosinus, dan fungsi tangen. Yang saya akan bahas yaitu tentang fungsi sinus. Pengertian fungsi sinus. Fungsi sinus adalah fungsi yang memetakan himpunan sudut x derajat ke himpunan bilangan real sin x derajat, dilambangkan dengan f x derajat panah sin x derajat. F memetakan x derajat ke sinus x derajat. Lalu pengertian aturan sinus. Aturan sinus sendiri adalah perbandingan antara setiap sisi dan sinus sudut di depan sisi tersebut memiliki nilai yang sama. Aturan sinus ini seperti ada yang digambar. Yang pertama ada segitiga ADC berlaku sin A sama dengan H per B, H sama dengan B sin A. Ini sebagai persamaan yang pertama. Pada segitiga BDC berlaku sin B sama dengan H per A, H sama dengan A sin B. Ini adalah persamaan yang kedua. Dari persamaan ke-1 dan persamaan kedua disubstitusi akan menghasilkan B per sin B sama dengan A per sin A. Lalu dari B per sin A sama dengan A per sin A akan mendapatkan rumus untuk mencari C, sehingga dihasilkan A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Ini demikian rumus tentang aturan sinus. Lalu dari beberapa pengertian yang telah saya sampaikan dapat disimpulkan bahwa grafik fungsi trigonometri sinus adalah penyajian statistika yang tertuang dalam bentuk lukisan garis yang memetakan himpunan sudut x derajat ke himpunan bilangan real sin x derajat. Demikian materi tentang pengertian grafik fungsi trigonometri sinus. Kemudian, saya Israk Yumna Asifa dengan NIM 140, 142, 1186 akan melanjutkan pembahasan mengenai contoh grafik sinus. Di sini terdapat 4 contoh grafik sinus. Yang pertama bisa dilihat pada gambar ini, merupakan contoh dari grafik sinus dengan Y sama dengan sin X. Kemudian yang kedua bisa diperhatikan, ini merupakan contoh dari grafik sinus Y sama dengan 2 sin X, X elemen 0 derajat dan 360 derajat. Kemudian yang ketiga bisa dilihat pada gambar ini, merupakan grafik fungsi sinus fx sama dengan 2 sin 2x. Kemudian yang terakhir, ini merupakan contoh grafik fx sama dengan 2 sin 2x dikurangi 45 derajat. Selanjutnya ada rumus menentukan grafik sinus. Untuk menggambar grafik fungsi sinus dapat menggunakan nilai-nilai fungsi untuk masing-masing sudut. Fungsi sinus fx sama dengan sin x dan grafiknya dinyatakan sebagai y sama dengan sin x dengan x dalam derajat atau radian. Kemudian sifat-sifat fungsi sinus fx sama dengan sin x adalah sebagai berikut. Yang pertama, daerah definisi fungsi kosinus df sama dengan r dan daerah nilai rf sama dengan himpunan y dengan negatif 1 kurang dari atau sama dengan y kurang dari atau sama dengan 1. Kemudian yang kedua, sin negatif x sama dengan negatif sin x. Kemudian yang ketiga, sin x ditambah 2 kpi sama dengan sin x dengan k bilangan bulat. Pi bisa didefinisikan sebagai 180 derajat. Kemudian yang keempat ada periode yaitu 2pi. Kemudian yang kelima ada nilai maksimum yaitu sama dengan 1. Untuk X sama dengan pi per 2 ditambah 2k dikali pi. Kemudian yang keenam ada nilai minimum sama dengan negatif 1. Untuk X sama dengan negatif pi per 2 ditambah 2k dikali pi. Kemudian yang terakhir ada amplitudo sama dengan setengah nilai Y maksimum dikurangi nilai Y minimum sama dengan setengah 1 ditambah 1. Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai langkah-langkah membuat grafik sinus. Ada 4 cara yang dapat kita gunakan, yaitu yang pertama menggunakan tabel. Langkah pertama yaitu membuat tabel yang menyatakan hubungan antara X dan Y sama dengan Fx. Pilihlah sudut X sehingga nilai Y sama dengan Fx dengan mudah dapat ditentukan, seperti kita memilih sudut istimewa. Kemudian langkah kedua yaitu titik-titik XY
yang diperoleh pada langkah pertama digambar pada bidang kartesius. Dan yang ketiga, hubungan titik-titik pada langkah kedua, hubungkan titik-titik pada langkah kedua dengan kurva yang mulus. Langkah yang kedua atau cara yang kedua yaitu menggunakan lingkaran satuan. Pada segitiga OMP diperoleh sin X sama dengan MP per OP sama dengan B per 1 sama dengan B, di mana B merupakan ordinat titik P. Jadi, pada lingkaran satuan dapat ditetapkan nilai fungsi trigonometri Y sama dengan sin X ditentukan oleh koordinat titik P. Seperti pada gambar di samping ini. Cara yang ketiga yaitu menggunakan amplitude dan periode. Langkah pertama yaitu tentukan amplitude dan periode dengan bantuan rumus Fx sama dengan Y sama dengan A sin K kali X kurang lebih alfa ditambah C. Dengan A adalah amplitude untuk Y maksimal sama dengan nilai matriks A ditambah C dan Y minimal sama dengan negatif nilai matriks A ditambah C. Nilai K untuk periode sama dengan untuk menentukan periode sama dengan 360 derajat per K atau periode sama dengan 2pi per K. Bentuk X kurang lebih alfa berarti grafik bergeser sejauh alfa ke kiri atau ke kanan. Sedangkan untuk nilai kurang lebih C untuk menentukan pergeseran ke bawah atau ke atas sebanyak C satuan. Misalnya saja seperti C-nya adalah 3, maka pergeserannya ke atas sebanyak 3 satuan. Kemudian dengan bantuan rumus Y sama dengan A sin BX. Dengan A adalah amplitude dan B untuk periode sama dengan 360 derajat per B. Kemudian masukkan ke dalam bidang kartesius dengan memberi titik. Dan langkah ketiga yaitu hubungkan titik-titik yang telah diperoleh dari langkah kedua. Kemudian cara yang terakhir yaitu menggunakan Microsoft Excel. Yang langkah pertama yaitu buka aplikasi Microsoft Excel. Pada kolom A isi dengan data sudut istimewa. Kemudian pada kolom B1 isi dengan tagihan, dan C1 isi dengan grafik fungsi yang ditanyakan. Langkah kedua untuk mengisi B2, kita ketik sama dengan di B2. Pilih formula, pilih math and trick, kemudian cari rumus radian, dan ketik A2. Sedangkan untuk mengisi C2, kita ketik sama dengan di C2. Pilih formula, pilih math and trick, cari rumus sin, kemudian ketik B2. Untuk mempersingkat waktu, kita dapat membloknya dari atas ke bawah. Maka hasilnya akan cepat. Sehingga kita tidak perlu mencarinya satu persatu. Angka yang ketiga yaitu blok rank A2 C18. Kemudian di menu bar, pilih insert card dan pilih icon grafik pada cards yang tidak terlalu berwarna. Yaitu warnanya tidak terlalu banyak. Kemudian pilih scatter with smooth line jika tidak ingin ada titik-titiknya, tetapi jika ada ingin titik-titiknya bisa pakai scatter yang lain. Kemudian ganti cut itu dengan grafik fungsi yang ditanyakan. Misalnya jika yang ditanyakan adalah Y sama dengan sin 2x, maka cut titernya diganti dengan Y sama dengan sin 2x. Selanjutnya adalah contoh soal dari grafik fungsi trigonometri sinus. Yang pertama, gambarlah grafik fungsi Y sama dengan sin X untuk X di antara 0 sampai 360 dengan menggunakan tabel dan lingkaran satuan. Yang soal kedua, gambarlah grafik fungsi Y sama dengan 3 sin X untuk X di antara 0 dan 360 dengan menggunakan amplitude dan periode. Dan soal yang ketiga, gambarlah grafik fungsi Y sama dengan 2 sin 2X untuk X di antara 0 sampai 360 dengan menggunakan Microsoft Excel. Ini merupakan daftar pustaka yang kami gunakan dalam menyusun presentasi pada kali ini. Sekian pemaparan materi dari kelompok 11. Selanjutnya akan dilanjutkan pada pembahasan contoh soal. Dan di sini saya akan melakukan pembahasan soal
Cara membuat grafik sinus menggunakan tabel. Diketahui Y sama dengan sin X dengan interval antara 0 derajat sampai 360 derajat. Langkah yang pertama yaitu buatlah tabel yang menyatakan hubungan antara X dan Y sama dengan Fx. Kemudian pilihlah sudut X sehingga nilai Y sama dengan Fx dengan mudah dapat ditentukan. Yang pertama, kita tentukan nilai X terlebih dahulu. Biasanya nilai X itu menggunakan sudut istimewa dimulai dari 0 derajat hingga 360 derajat. Jadi seperti ini. Kemudian nilai Y dapat kita tentukan dengan cara substitusi nilai Y sama dengan sin X. Contohnya dari 0 derajat. Berarti Y sama dengan sin 0 derajat. Sin 0 derajat yaitu 0. Sehingga kita tuliskan di sini 0. Kemudian ada 30 derajat. Y sama dengan sin 30 derajat. Sin 30 derajat yaitu setengah. Sehingga kita tuliskan di sini setengah. Hingga seterusnya sampai ke pada tabel 360 derajat. Sehingga tabel akan terisi menjadi seperti ini. Kemudian langkah yang kedua yaitu titik-titik Y yang diperoleh pada langkah 1 digambar pada bidang kartesius. Kita buat bidang kartesius terlebih dahulu, kemudian kita hubungan antara titik X, Y dapat dilihat pada tabel. Kita buat dulu ini titik X dan titik Y nya. Titik X dapat ditulis mulai dari 0 derajat hingga 360 derajat. Kemudian titik Y nya dapat ditulis dari nilai Y yang telah diperoleh. Sehingga akan menjadi seperti ini. Kemudian kita hubungkan antara titik X, Y. Seperti contohnya ini ada 0 derajat, 0 berarti titiknya ada di sini. Kemudian selanjutnya ada 30 derajat, setengah. Sehingga kita tarik garis lurus di antara 30 derajat ke setengah. Seperti ini. Dan seterusnya hingga ke titik 360 derajat, 0. Hingga kita dapatkan titik-titik sebagai berikut. Kemudian langkah yang ketiga yaitu hubungkan titik-titik pada langkah 2 dengan kurva yang mulus. Sehingga kita akan menghubungkan titik-titik ini sampai ke sini. Ya, akan terbentuk grafik sebagai berikut. Ini merupakan grafik dari Y sama dengan sin X dengan interval 0 derajat kurang dari atau sama dengan X kurang dari atau sama dengan 360 derajat. Baik, selanjutnya saya akan membahas soal mengenai gambarlah grafik fungsi Y sama dengan sin X untuk X di antara 0 sampai 360 derajat menggunakan lingkaran satuan. Ini sebagai patokan kita untuk mengerjakan menggunakan lingkaran satuan. Yang pertama, kita harus mempersiapkan dulu suatu lingkaran satuan dari titik koordinat. Dari lingkaran satuan ini akan membentuk sudut, ada sudut 30 derajat, 60 derajat, 90 derajat. Dan menentukan sudut ini menggunakan busur. Caranya yaitu ini ada diluruskan dengan 0, terus diluruskan dengan 0. Nah, di sini kan membentuk yang namanya sudut 30. Nah, sudut 30 dari sini dikasih titik, terus kita luruskan ke daerah titik koordinat. Nah, dari titik koordinat ini ada setengah. Lanjut sudut 60 derajat. Kita harus paskan terlebih dahulu. Nah, dari sudut 60 derajat kan diperoleh dari sini. Setelah itu, ambil titiknya, kita tarik. Nah, dari sini kita mengetahui letak titik koordinat dari setengah akar 3. Selanjutnya sudut 90. Nah, sudut 90 dikasih titik di sebelah sini, terus kita tarik, diambil satu titik koordinatnya sesuai dengan yang di sini. Setelah itu, lanjutkan sampai 360 derajat. Nah, setelah itu kan kita ketemu nih antara titik koordinat 1, setengah akar 3, setengah, min 1. Nah, setengah itu 30. 60 itu setengah akar 3, 90 itu 1, 120 itu setengah akar 3, 150 itu setengah, 180 0, 290 itu adalah min setengah, 240 min setengah akar 3, 270 min 1, 300 min setengah akar 3, naik sedikit, 330 min setengah, dan 360 0. Jadi tujuan dari adanya satuan lingkaran ini untuk mengetahui letak dari setengah akar 3 dan min setengah akar 3. Setelah itu kita dari titik-titik tersebut kita gambar, lukis, dan menghasilkan gambar seperti ini. Soal selanjutnya yaitu gambarlah grafik fungsi Y sama dengan 3 sin X. Diketahui Y sama dengan 3 sin X dan 0 derajat kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 360 derajat. Yang ditanya adalah gambar grafik Y sama dengan 3 sin X. Pembahasannya yaitu kita masukkan rumus awal yaitu Y sama dengan A sin BX. Kemudian kita tulis soalnya yaitu fungsi dari Y sama dengan 3 sin X. Maka diketahui A atau amplitudenya yaitu 3 dengan batasan 3 dan negatif 3. Dan B nya sama dengan 1. Berarti
Y sama dengan 3 sin X mempunyai satu periode atau satu lembah dan satu bukit. Kemudian kita cari T atau periodenya, yaitu sama dengan 360 per B, sama dengan 300 per 360 per 1, sama dengan 360. Kemudian kita membuat grafik dengan amplitude 3 dan negatif 3, satu periode atau satu lembah dan satu bukit, dan 360 sebagai periodenya. Kemudian kita masukkan batas-batasnya, yaitu 3 dan negatif 3. Setelah itu kita masukkan periodenya, yaitu 360. Kita tarik garis dari 0,0, dari titik 0,0, kemudian dengan puncak 3 sehingga 360, hingga membentuk lembah dan bukit. Kemudian 360 dibagi 2, maka didapat hasilnya 180. Sedangkan pada 180 kita bagi 2 menjadi 90. Setelah itu 180 ditambah 90 menjadi 270. Maka inilah gambar grafik dari Y sama dengan 3 sin X. Pertanyaan yang terakhir yaitu mengenai gambarlah grafik fungsi dari Y sama dengan 2 sin 2X untuk 0 derajat kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 360 derajat dengan menggunakan Microsoft Excel. Karena ketentuannya kita disuruh menggunakan Microsoft Excel, maka kita buka dulu aplikasi yang Microsoft Excel yang ada di laptop maupun HP kita. Jika sudah, maka akan terlihat gambar seperti ini. Tetapi saya sudah menambahkan beberapa ini untuk mempersingkat waktunya. Kolom langkah pertama yaitu kita isi A1 dengan sudut. Dan dalam soal, ketentuannya yaitu fungsi untuk 0 derajat kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 360 derajat. Maka sudut yang kita tulis yaitu 0 derajat sampai 360 derajat. Jika sudah, kita isi kolom B1 dengan radian. Kemudian kita masukkan rumus sama dengan formula mat and trick radian. Karena kita akan mencari radian dari sudut 0 derajat dan sudut 0 derajat berada pada kolom A2, maka kita tulis A2. Dan untuk mempersingkat waktu, kita blok ke bawah. Jadinya cepat sekali. Langkah selanjutnya yaitu kita isi kolom C1 dengan soal fungsi yang ditanyakan, yaitu Y sama dengan 2 sin 2X. Rumusnya pada kolom selanjutnya, yaitu pada kolom di bawahnya, yaitu sama dengan mat and trick. Kita cari rumusin. Oh, maaf salah. Kita sama dengan, kita ulang ya, rumusnya adalah sama dengan, kemudian karena ada 2 di depan sin, kita tulis 2 terlebih dahulu, kemudian kita kali rumus sin. Kemudian kita 2 dikali B2. Hasilnya adalah 0. Untuk mempersingkat waktu lagi, kita blok ke bawah. Nah, angkanya atau bilangan nil dari 2 sin 2X sudah kita ketahui. Maka langkah selanjutnya yaitu membuat grafik dari Y sama dengan 2 sin 2X, yaitu dengan kita kontrol pada kolom A. Dan kolom C. Kemudian kita pilih insert, kita pilih cut. Kita cari pada gambar grafik yang tidak terlalu banyak warnanya, yaitu yang ini. Kemudian kita pilih scatter. Nah, saya akan memilih scatter with smooth lines, yaitu scatter yang tidak ada titik-titiknya, tapi jika ingin yang ini juga bisa. Kita dapat mengetahui titik-titik atau letak dari angka-angkanya karena tidak terlalu terlihat ya. Nah, kemudian kita ganti judulnya dengan fungsi soal fungsinya, yaitu Y sama dengan 2 sin 2X. Maka grafik fungsi dari Y sama dengan 2 sin 2X yaitu adalah ini.